Pengibaran bendera merah putih dipimpin pemimpin upacara. Belok kanan. Jalan. Memberanikan cipta dipimpin pembina upacara. Ini kita mulai.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah membela pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan juga didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pemuda Upacara.
yang saya hormati Ketua Provinsi khususnya seluruh anggota, yang saya hormati seluruh pemerintah bersama, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh politik masyarakat tersebut, dan yang saya hormati yang saya banggakan seluruh peserta upacara HUT RI yang ke-72 di tersebut. Dengan segala hormat, izinkan saya menyapa seluruh warga tersebut dengan sama-sama kita lakukan kembali kata merdeka. Merdeka! 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, kata merdeka mudah sekali kita ucapkan pada hari ini. Tetapi bayangkanlah sebelum 70 tahun yang lalu, sebelum negara ini lahir, setiap kata ucapan mereka pasti ditebus dengan nyawa yang berada dari badan. Sebagai contoh, perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, ada 200 jiwa yang menjadi korban demi kehormatan bangsa ini dan menegakkan kedaulatan negara ini. Mereka mati sebagai syahid karena memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, hak seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, yaitu kemerdekaan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, kalimat pembuka Undang-Undang Dasar itu bukan sekedar kalimat biasa, tetapi apabila kita pahami, kita akan mendapat mengerti bahwa kemerdekaan adalah perihal yang hakiki. Kemerdekaan tidak hanya bebas, akan tetapi di dalam kata merdeka itu terkandung makna bahwa sebuah bangsa sebagai komunitas masyarakat manusia yang hidup di atas muka bumi ini memiliki tugas besar, yaitu mengelola segala yang ada di muka bumi ini dengan baik, mewujudkan kemaslahatan bersama. Sementara penjajahan tidak hanya merampas hak kemerdekaan suatu bangsa, akan tetapi juga merampok kekayaan alam dan kekayaan intelektual yang menjadi aset suatu bangsa demi keuntungan bangsa-bangsa penjajah. Penjajahan berarti pula merampas hak pengelolaan atas kekayaan alam dan kekayaan intelektual suatu bangsa, sehingga bangsa yang terjajah itu dimiskinkan, dihinakan, dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, penjajahan adalah kezaliman karena melawan ketetapan Gusti Allah. Atas dasar itu pula, para pahlawan bangsa ini, para syuhada negeri ini melawan kekuatan bangsa-bangsa asing yang telah berlaku zalim. Karena kekuatan bangsa asing ini tidak memperlakukan bangsa ini sebagai saudara kemanusiaan, akan tetapi mereka memperlakukan bangsa ini lebih rendah daripada seekor binatang. Maka para pejuang ini berjuang melawan penjajahan itu, seperti yang dilakukan oleh para pejuang desa Ulet. Ada yang berjuang lewat pendidikan, ada pula yang berjuang memegang senjata, ada pula yang ikut berjuang melalui jalur ekonomi. Di antara nama pejuang itu ada nama Bapak Kiai Samya, Bapak Haji Subari, dan Bapak Haji Kasmawi, yang mereka berjuang di bidang pendidikan dan kemerdekaan. Ketiga tokoh itu meletakkan fondasi bagaimana pendidikan untuk warga desa Ulet dilakukan secara mandiri dan dijalankan dengan prinsip gotong royong. Ada pula nama Bapak Sotikin, Sargo, Sariman, Ta'am, dan Dula. Mereka ini adalah yang berjuang melakukan perlawanan fisik berhadapan-hadapan dengan tentara penjajah demi menegakkan kedaulatan bangsa ini. Dan di antara nama-nama itu ada sosok Bapak Sotikin, Bapak Sariman, yang badannya ditebus panah, yang badannya ditebus timah panas hingga gugur. Beliau berdua mati sebagai syahid, mengorbankan jiwa raga demi kehormatan rakyat Ulet, demi kedaulatan bangsa ini, dan demi kelangsungan hidup desa kita tercinta, sehingga saat ini kita bisa menghirup udara kemerdekaan.
Pertanyaannya gini, akankah jasa-jasa itu kita lupakan begitu saja? Akankah kita melupakan perjuangan mereka? Tidak. Kita tidak boleh melupakannya. Sebab apa yang mereka perjuangkan belumlah selesai. Kita mesti melanjutkan semangat perjuangan itu. Rakyat Bulet adalah pewaris darah perjuangan para syuhada yang mulia. Sebut saja Ki Wanen Pati atau Mbah Ridho. Kedua tokoh inilah yang sepanjang sejarah desa kita tercinta telah menjadi inspirasi bagi semangat perjuangan rakyat Bulet dari masa ke masa. Beliau berdua merupakan bagian daripada Laskar Diponegoro yang lari dari kejaran Belanda ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan dari Manado. Dari keduanya desa ini lantas didirikan. Tentu pendirian ini bukan semata-mata untuk menciptakan kenyamanan bagi mereka, akan tetapi sebagai langkah menyusun rencana dalam yang Baldatun Thayyibatun Warahmatullahi Wabarakatuh. Negeri yang seindah-indahnya negeri yang dipenuhi oleh rahmat Gusti Allah, dan itu ada di sini di Bulet desa kita tercinta. Tetapi apakah harapan itu sudah benar-benar terwujud? Apakah cita-cita beliau berdua sudah benar-benar dapat dilaksanakan? Bapak, Ibu, dan saudara yang saya muliakan, jawaban di atas pertanyaan itu bukan dengan kata-kata, akan tetapi dengan upaya kita yang harus terus dilaksanakan. Kita tidak boleh berhenti berharap, kita tidak boleh berhenti bercita-cita. Kita mesti punya mimpi untuk desa kita tercinta ini, yaitu Bulet. Tetapi apalah artinya harapan, apalah artinya cita-cita, dan apalah artinya impian jika kita tidak mau melakukan apa-apa. Sebab seperti kata Bung Karno, bangsa yang hebat itu bukanlah bangsa yang hidup dalam geliman kekayaan alam dan hidup ayem tanpa melakukan apa-apa. Ketahuilah bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang pantang menyerah, walau ditempa berkali-kali, berdiri di tempat lalu jatuh bangkit lagi, berdiri di tempat lagi jatuh bangkit lagi. Begitulah bangsa yang hebat, tidak pernah mengenal kata menyerah hanya karena keadaan. Seperti kita, rakyat Bulet, para pewaris perjuangan, tokoh-tokoh perjuangan yang hebat, kita mesti bersama-sama berjuang dan terus berjuang untuk mewujudkan harapan, cita-cita dan mimpi itu. Tetapi perjuangan itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri, sebab nasib suatu desa tidak ditentukan oleh orang per orang, tetapi ditentukan oleh usaha bersama, membangun dan terus membangkitkan semangat perjuangan sehingga tidak terbilang sampai kapan. Untuk itulah, mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai refleksi bersama, sebagai komunitas warga, bahwa apa yang diwariskan oleh para pendahulu kita bukanlah harta, bukanlah kekayaan ataupun yang lainnya. Yang mereka wariskan hanya satu, yaitu kompak, jujur, rukun, dan senantiasa menjaga kebersamaan. Itulah warisan yang tertinggi yang mereka berikan kepada kita, bukan yang lain. Karena dengan semangat guyup rukun itu kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa untuk desa kita. Kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai sebuah bangsa. Kita juga bisa saling mengingatkan satu sama lain tanpa ada rasa ketersinggungan, dan kita bisa saling bantu satu sama lain. Terlebih di tengah-tengah kondisi ekonomi yang belakangan sedang lesu. Biarlah ekonomi lesu, akan tetapi kita tidak boleh patah arang. Kita mesti berjuang bersama-sama untuk menjaga kehormatan desa kita sebagai yang mandiri sejak dahulu kala. Kita mesti menjaga anugerah seindah yang diberikan oleh Gusti Allah SWT kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan segala upaya, dengan penuh semangat agar Allah SWT meridhoi desa kita. Cara itulah yang sebenar-benarnya wujud syukur kita atas berkat kemerdekaan ini. Cara itu pula yang insya Allah akan membuat kehormatan kita sebagai warga Bulet terjaga, guyup rukun dan gotong royong. Bersama-sama kita jaga keluhuran desa kita sampai titik darah penghabisan. Dan saya sampaikan kepada warga Bulet kalian, jangan sampai ada pecah belah di antara kita hanya karena urusan sepele.
Jangan ada kekisruhan di desa kita ini hanya karena persoalan yang tidak penting. Ingat, kerukunan, semangat kekeluargaan dan keguyuban adalah warisan leluhur desa ini yang harus kita jaga. Teruslah melaju untuk kita yang berkemajuan. Merdeka! 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 Terima kasih. Bulet Kamis 17 Agustus tahun 2023. Kepala Desa Bulet Mas Duri Jasiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan silakan dimulai. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pemimpin upacara dapat membubarkan pasukannya dan menyesuaikan rencana. Demikian Bapak Ibu, tamu undangan seluruh peserta upacara yang kami hormati. Serangkaian acara pada upacara